Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam kasih Kristus buat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan yang saya bawakan dalam YouTube Rohani ini, dalam sebuah channel membangun iman, membangun karakter, mengarahkan hidupmu ke hadapan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu mengiringi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, lewat kasih dan anugerah-Mu kami selalu bersyukur. Kami selalu merendahkan hati kami di dalam hidup ini Tuhan. Kami selalu berjuang mempersembahkan gaya hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yaitu hidup yang selalu menyenangkan hati Bapa di sepanjang hidup kami, supaya kami selalu mengenal diri kami, selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Jadikan pribadi kami yang berkenan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam sebuah penulisan dalam karya buku, karya ilmiah, maka para akademisi biasanya mereka sudah mengerti bagaimana jenis-jenis khotbah. Jenis-jenis khotbah yang sering saya bawakan adalah ekspositori, yang memberikan motivasi, memberikan semangat, yang memberikan power yang menyenangkan nama Tuhan, supaya tergugah hati mereka dalam mendengarkan firman Tuhan. Ada bagian-bagian dalam penafsiran, menganalisis teks, menyatukan tema, ada desain struktur khotbah, bahkan mematangkan ide khotbah atau yang lain sekalipun. Tetapi perlu saya utarakan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana firman ini menghidupkan hidupmu kembali. Kau memiliki motivasi yang luar biasa. Semua orang pernah gagal. Yes. Tema saya dalam sharing firman ini adalah bangkit dari kegagalan. Setiap orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mungkin pernah mereka mengalami kegagalan dan membina rumah tangga, kegagalan membina usaha, pekerjaan, bahkan perusahaan yang mereka bina bisa terjadi kebangkrutan atau failing. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana hidup kita mengenal kegagalan itu, menjadikan kita lebih mendekatkan diri di hadapan Tuhan? Seperti sebuah tulisan Alkitab mengingatkan kepada hamba Tuhan yang bernama Timotius di dalam surat Paulus yang kedua, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, berkata demikian: sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam penulisan ini jelas dikatakan ada suatu kekuatan diberikan di dalam diri Timotius melalui dari histori keturunannya, ibunya dan juga neneknya, bahwa dia sudah memiliki benih-benih yang takut akan Tuhan,
Karena dia selalu memiliki hati yang damai sejahtera, memiliki kasih, memiliki hati yang tertib di dalam perilaku hidupnya, maka mereka dikategorikan masuk berperilaku orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, mungkin Timotius ini mengalami sebuah kegagalan dalam pelayanan itu. Mungkin dia dalam perjalanan kehidupannya ada ketakutan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin saja dia ada kegagalan di dalam dirinya untuk lebih bertekun melayani Tuhan. Di zaman ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita pernah mengalami kegagalan. Orang percaya pernah gagal. Orang yang kenal dengan ibadah, yang rajin berdoa, rajin bekerja, pernah mengalami kegagalan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa firman berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya kita melakukan kegagalan itu sebuah motivasi untuk melangkah lebih mengenal diri kita siapa di dalam diri kita sesungguhnya. Ada 5 poin saudara-saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kau mengenal kepribadianmu secara psikologis. Ketika kau mengalami kegagalan itu, langkah-langkah apa yang harus kau lakukan untuk bisa bertahan, melangkah bersama, mengenal kesuksesan itu, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Tujuan hidupmu adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuan daripada pengenalan diri ini penting, supaya kau mengenal gambaran dirimu di mana seutuhnya, di jalur yang benar atau yang salah. Tetapi langkah ini adalah yang memberikan sebuah gambaran hidupmu untuk mengenal lebih dalam lagi, supaya kau mengenal siapa dirimu, supaya kau mengenal kegagalanmu di mana. Maka mari kita belajar untuk mengenal diri, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita pun bisa melewati masa-masa kegagalan itu, masa-masa kesulitan itu, penuh dengan cinta kepada Tuhan. Yang pertama, tidak memilih untuk menyerah. Yang kedua, berani mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, efek dari kegagalan, menerima kegagalan untuk mengerti rasa sabar dan ikhlas. Yang keempat, mengenal proteksi diri sebelum terjadi kesalahan di kemudian hari. Yang kelima, memotivasi spirit dalam dirimu untuk memacu skenario-skenario yang bisa memacu keberhasilanmu di masa-masa yang akan datang. Mungkin kau berhasil dalam bisnis, yes. Mungkin berhasil dalam membangun mesbah doamu, yes. Membangun rumah tangga yang baru, membangun sebuah impianmu yang kau pikirkan, yang kau impikan, bisa terrealisasi dengan baik ketika kau mengenal dirimu siapa kau sesungguhnya. Secara teologi dikatakan, ketika kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, maka kau bisa memperbaiki dirimu sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apakah kau layak berstandar Tuhan, yaitu serupa dengan Bapa, segambar dengan Kristus, yang menjadi standar utama orang percaya saat ini, yang bisa menjadi yang utama dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal para ilmuwan pengetahuan, saintis yang selalu mempengaruhi pertumbuhan iman orang Kristen, yang selalu meruntuhkan keimanan orang Kristen. Salah satu teori kepribadian itu yang bernama Carl Gustav Jung, ahli dinamika psikologi, berkata demikian. Dia percaya bahwa semua yang dirancang untuk dapat melihat dan menerima kebenaran-kebenaran yang terdapat bukan hanya karena apa yang kita alami, tetapi apa yang dipengaruhi dan dilihat dalam kebenaran itu di dalam masa lampaunya, termasuk nenek moyangnya, termasuk faktor keturunannya, termasuk ayah, ibu, dan kakeknya.
Secara psikologinya dia berkata bahwa kegagalan orang itu bisa saja terjadi karena faktor keturunan. Faktor yang dia miliki itu dapat menjatuhkan pemikiran ini sehingga seolah-olah kita tidak bisa dibebaskan oleh firman Tuhan. Dan pemikiran ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Bahwa kita berkata orang yang percaya selalu mampu mengenal kebenaran sesungguhnya adalah di dalam firman Tuhan, bukan di dalam diri manusia tersebut. Sebagai orang percaya saat ini, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita mulai mengenal dalam kegagalan itu, mengenal kekurangan itu, maka kita awal pemulihan di dalam bangkit atas kegagalan itu adalah hal yang terbaik. Yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, mau mengenal Tuhan lebih dalam lewat hubungan intim bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, berjuang dan bekerja keras, bertanggung jawab, meraih apa yang kau impikan. Sebab mengapa, saudara-saudara dikasih Tuhan, manusia itu punya keterbatasan, tetapi Allah kita sembah tak terbatas kuasanya, tak terbatas pewahyuan, ilham yang disampaikannya kepada manusia itu, supaya manusia itu bisa melewati masa-masa yang dia hadapi. Seperti 2 Timotius ini berkata kepada orang percaya, yaitu 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk bisa mengenal diri kita sesungguhnya. Sebuah perjalanan pelayanan Yesaya juga pernah mengalami hal yang sangat seolah-olah dia merasa dia gagal, seolah-olah dia tidak mengalami satu gairah yang luar biasa dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam tulisannya Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8, bagaimana dia berjuang untuk memberikan sebuah surat dari Tuhan. Firman yang disampaikan Allah kepada Yesaya, firman yang disampaikan Allah kepada seorang nabi pada masa itu, supaya bangsa Israel itu bangkit dari kegagalannya, bangkit dari kesusahannya. Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sebagai orang percaya, kita mengenal Kristus, ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu merupakan sebuah kekuatan dalam diri kita yang memiliki kasih, ketertiban, dan pengharapan ada di dalam Tuhan. Maka itulah yang kita kembangkan untuk mengalahkan kegagalan itu. Tetapi namun sebelumnya, untuk mengenal eksegesis dalam sharing firman Tuhan ini, maka saya memberikan sebuah sharing firman Tuhan yang luar biasa di bagian yang kedua. Nantikan saudara-saudara dikasih Tuhan, tetap bersama sharing firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagimu, yang merubah karaktermu, yang menuntun hidupmu di jalurnya kebenaran firman Tuhan, supaya engkau semakin mengenal Tuhan dan mengenal dirimu secara teologi, psikologi, dan juga secara benar. Bagaimana kau mempraktekkan gaya hidupmu yang berkenan atau tidak saat ini. Terima kasih. Nantikan sharing firman Tuhan yang kedua di bagian part firman Tuhan yang kedua nantinya. Sebelum saya akhiri firman ini, saya akan berdoa buat saudara, dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini supaya dipulihkan. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami ya Bapa yang baik. Lewat kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami mampu bertahan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu karena kekuatan dari-Mu. Bahwa ada kasih, ketertiban, damai sejahtera untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Berkati juga nanti seri firman Tuhan sesi kedua. Tuhan yang berkati dan mengurapi kami dan menyertai hidup kami. Senantiasa kami menunggu firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan ekonomi, keamanan, pulihkan juga ketertiban yang ada di dalam lingkungan kami, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Itu tetap kami kerjakan dengan baik. Demikian firman ini Tuhan, jadikan menjadi benih-benih ilahi yang menguatkan kami, supaya kami bangkit dari kegagalan. Kami meraih keberhasilan bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.